Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhal amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap manusia akan melewati jembatan di atas api neraka. Ia adalah jembatan Sirat. Setiap manusia, setiap muslim, kita semua. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya. Quran surat Maryam ayat 71. Jembatan Sirat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadu minas salf, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Ia sangat licin. Fihi khotatifu wa kalalibu. Padanya terdapat pencaplok dan kail-kail yang siap mencaplok orang-orang yang melewatinya. Di saat itulah para nabi dan rasul berdoa, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Lalu berdirilah di samping kanan dan kiri dari jembatan As-Sirat itu amanah dan silaturahim untuk menyaksikan setiap orang yang melewatinya. Dan As-Sirat yang terbentang di atas api neraka adalah gambaran As-Sirat yang terbentang dan Allah pancangkan di dunia ini, yaitu yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami ya Allah hidayah menuju as-sirat al-mustaqim. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi untuk meniti jalan as-sirat di dunia ini pun ternyata tidak mudah. Kalau di atas api neraka, sirat yang terbentang itu lebih tajam daripada pedang, demikian pula sirat yang ada di dunia ini. Setiap orang yang melewati sirat yang terbentang di dunia ini pasti diberikan ujian demi ujian dalam hidupnya. Ujian yang menyaring keimanan. Karena itu sudah perkara yang pasti, dan pasti setiap orang yang mengatakan saya beriman, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, sementara
dia tidak diuji. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan syahwat, diuji dengan syubhat, diuji dengan berbagai macam ujian berupa sakit, malapetaka, penyakit, dan yang lainnya. Ujian terberat yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian syahwat dan syubhat. Di situ banyak kaki-kaki yang tergelincir. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika mensifati sirat yang terbentang di atas api neraka, Nabi SAW bersabda, "Madda hadatun mazillah," licin membuat kaki tergelincir. Sirat yang terbentang di atas api neraka itu, kata Rasulullah, di atasnya ada kail dan pencaplok. Demikian pula kita hidup di dunia. Ketika berusaha berpegang di atas sunnah Nabi SAW, di atas as-sirat al-mustaqim, di sana setan berusaha untuk mencaplok kita, mengkail kita. Setan ingin bagaimana kita tidak istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim tersebut. Setan ingin agar kita menjadi pengikut-pengikutnya. Itu sudah menjadi janji iblis ketika dikeluarkan dari surga. Iblis berkata, "Qala fa bima aghwataini la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Berbagai macam cara setan untuk mengkail kita, untuk menyesatkan kita dari sirat al-mustaqim tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, keadaan kita ketika melewati jembatan sirat di atas api neraka, kata Imam Ibnu Qayyim, sama dengan keadaan ketika kita melewati sirat di dunia ini. Di sana ada, kata Rasulullah SAW, yang melewati jembatan sirat bagaikan kilat. Ada lagi yang melewati jembatan sirat bagaikan kuda-kuda yang berlari cepat. Ada lagi yang seperti manusia yang berlari. Ada lagi yang berjalan. Ada lagi yang tertatih-tatih walaupun dia akhirnya selamat. Demikian seseorang ketika melewati jembatan sirat, mengikuti keadaan ketika ia melewati sirat yang ada di dunia ini. Siapa yang ingin selamat ketika melewati jembatan sirat itu, hendaklah kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Selalulah kita berusaha meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqomah. Maka dari itulah Nabi SAW memperbanyak ucapan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Betapa mudahnya hati kita terbolak-balik di zaman ini, karena fitnah di zaman ini luar biasa dahsyat. Fitnah di HP, fitnah di internet, fitnah di dunia maya. Demikian pula yang kita lihat, fitnah sangat dahsyat sekali. Banyak orang yang tergelincir oleh fitnah-fitnah tersebut, sehingga ia tidak bisa istiqomah. Yang tadinya ia rajin sholat berjamaah, kemudian ia pun menjadi lemah. Yang tadinya ia bisa sholat tahajud, ternyata ia tak bisa lagi sholat tahajud. Yang tadinya ia bisa membaca Al-Quran satu harinya 1 juz, ternyata sekarang ia sudah tak mampu lagi, karena hatinya telah terkena debu-debu fitnah yang membuat imannya lemah. Yang apabila ia biarkan iman itu lemah, ia akan semakin lemah, yang akhirnya ia menjauh dari siratal mustaqim. Seorang muslim yang ia pikirkan di dunia, bagaimana ia bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Karena untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, maka setiap kita wajib berpikir tentang nasib kita di dunia ini di atas sirat. Sebab itu menentukan
bagaimana keadaan kita berjalan di atas sirat, di atas api neraka tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia kita hidup banyak sekali fitnah-fitnah yang bisa menggoda keimanan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, tidak mungkin hati seorang hamba istiqomah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, seseorang menjadikan kecintaan kepada Allah itu lebih diutamakan daripada kecintaannya kepada yang lainnya. Yang kedua, mengagungkan dan membesarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengagungkan perintah Allah, selama kita menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita jatuh kepada maksiat, kita merasa seakan-akan gunung akan menimpa kita, maka itu pertanda hati kita masih istiqomah. Tapi ketika kita sudah meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwasanya kita telah goyah. Maka dari itulah Nabi SAW senantiasa memohon kepada Allah kekuatan agar hatinya tidak dibolak-balikkan, agar senantiasa istiqomah di atas jalannya. Itulah yang kita senantiasa memohon kepada Allah. Bahkan semua Nabi pun minta kepada Allah. Karena kesuksesan itu bukan di dunia. Anda menjadi seorang kaya belum tentu sukses. Kesuksesan hakikatnya adalah sesuai dengan firman Allah dengan Quran surat Ali Imran ayat 185. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah agar kita tidak tertipu dengan dunia dan perhiasannya, agar Allah berikan kepada kita istiqomah selalu di atas perintah dan menjauhi larangannya, agar kita senantiasa kuat berpegang kepada sunnah Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.